Halo, selamat pagi teman-teman kelas Sabtu. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di Project Kelas Sabtu. Pada kesempatan baik malam hari ini sih pagi sebenarnya ya, karena mungkin tapping biasanya muncul di malam hari, jadi saya berkata malam hari ini. Ya, tidak apalah. Baik, teman-teman, pada kesempatan baik hari ini saya ingin berbagi cerita berkaitan apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Ya, konsep ini satu sangat buddhistik sekali sesuai apa yang mungkin saya pelajari cukup baik. Yang kedua sesuai dengan background saya. Saya terlahir dari keluarga seorang petani. Punya pola pikir petani itu sepertinya pola pikir yang runut. Jadi kita dalam pemikiran kita itu tidak melongkap-longkap seperti bagaimana ya. Sama seperti saya seorang pendidik juga. Jadi dua aspek ini sepertinya satu kesatuan di arah hidup saya. Seorang petani analoginya adalah ketika pagi hari bangun, dia akan mempersiapkan diri untuk menuju ke sawah. Setelah itu dia kalau misalnya belum punya tanaman, baru musim tanam, maka siapkan benih, membuat area untuk menanam benih. Ketika beberapa minggu benihnya siap ditanam besar, lalu nanti dirawat, lalu nanti kalau sudah siap beberapa bulan dipanen. Sepertinya hal itu yang ayah saya lakukan. Polanya runut, nanti baru bisa panen. Sama juga seperti seorang pendidik kiranya ya. Analogi ini saya pandang dari sudut pandang positif ya teman-teman ya, tidak ada pikiran yang lain. Sudut pandang pendidik juga serupa. Kita melatih generasi baru, generasi muda untuk setidaknya mereka tahu hal-hal yang wajib, hal-hal yang basic, hal-hal yang nantinya akan berguna untuk perjalanan kehidupan mereka. Melatih diri, melatih keterampilan, melatih mental mereka. Sehingga nanti mereka ketika sudah dewasa, masuk ke area profesi manapun yang akan mereka pilih, ya dalam area saya mereka tahu kemoralan yang baik, tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Karena ini berkaitan apa yang kamu tanam itu yang kamu petik. Pastinya teman-teman kita pasti tahu ya, kita selalu ingin mengharapkan yang baik. Semua orang tuh takut akan hukuman. Semua orang takut akan hukuman dan mereka menginginkan kebahagiaan atau hadiah ataupun hal-hal positif lainnya. Ketika kita tahu prinsip awalnya, yaitu yang kita tanam itu yang kita petik, berarti seharusnya kita tahu apa yang harus kita tanam. Seperti seorang petani yang dia karena menginginkan panen jagung, maka dia akan menanam benih jagung. Kalau dia menginginkan panen padi, ya maka dia harus menanam benih padi. Sebaiknya juga begitu dengan pola pikir kita. Kita yang menginginkan kesuksesan, kita yang menginginkan profesi tertentu atau kita jago di bidang tertentu itu, ya kita menanam benih-benihnya. Seperti saya hari ini sepertinya mungkin ya buah dari perbuatan masa lalu saya ya, karena saya seorang pendidik, apalagi di area pendidikan keagamaan. Karena apa? Kalau saya melihat berkaca ke masa lalu, ya waktu SMA saya tinggal di sebuah wihara. Saya ya berapa tahun lah, 3 tahun ya tinggal di wihara, 3 tahun. Lalu setelah itu selesai 3 tahun, saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi keagamaan S1 dan S2. Lalu sempat juga cukup lama ketika pekerjaan pertama kali saya bekerja, walaupun di tempat les bahasa Inggris, areanya masih pemiliknya itu dekat dengan agama. Dekat dengan agama. Dan agamanya juga sama dengan saya. Jadi rasanya pola-pola berpikir agama itu semakin dekat dan kental. Baik teman-teman, saya lanjutkan kembali, tidak apalah ini karena ceritanya masih berkaitan apa yang kamu tanam itulah yang kamu petik. Lalu selanjutnya ketika pekerjaan berpindah, masih juga saya pikir sudut pandangnya saya melihat pemilik usahanya dekat dengan agama. Karena
Saya pernah bekerja di sebuah sekolah juga, pemiliknya, istrinya, suaminya itu seorang pendeta, istrinya juga sering ikut berceramah dan lain sebagainya. Walaupun agamanya tidak sama, tetapi pesan baiknya masih sama. Ini mungkin benih kebaikan atau ladang kebaikan di area saya. Setidaknya ceritanya itu seperti itu. Teman-teman, berkaitan cerita ini yang nanti akan saya bawakan di Radio RRI, saya ingin ada satu kutipan baik yang ingin saya baca sebagai bagian eksplorasi supaya cerita ini lebih enak didengarkan. Kutipannya itu seperti ini. Ini dari kutipan Dhammapada berkaitan orang bijaksana atau Pandita Waga dalam bahasa Palinya. Pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Baik, saya baca sekali lagi ya, izinkan ya. Pembuat saluran air mengalirkan air, tukang panah meluruskan anak panah, tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya sendiri. Dalam catatan ini, dalam pemahaman yang bisa saya pahami, kita semuanya menjalankan profesi kita dengan baik. Kita memiliki disiplin. Kita menanam benih-benih baik di ladang kita. Seperti seorang petani yang membuat saluran air untuk mengalirkan air supaya tanamannya tumbuh dengan subur, kecukupan air dan lain sebagainya. Artinya apa? Di profesinya dia itu menjalaninya dengan baik. Dia menjalaninya dengan disiplin. Lalu tukang panah meluruskan anak panah. Orang yang berprofesi sebagai engineer lah kalau dalam bahasa hari ini. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya. Teman-teman, di bagian ini saya berpikir karena ini dari sudut pandang saya seorang pendidik ya. Maka saya bagian yang terakhir. Walaupun saya katakan saya tidak bijaksana, tetapi saya dekat dengan area pengetahuan. Jadi dalam area ini tentunya kita belajar untuk melatih kedisiplinan, melatih dalam pengetahuan kita untuk kemauan terus belajar. Karena tuntutannya itu seperti itu. Apalagi saya boleh jujur dalam profesi yang hari ini saya jalani sebagai ya dosen, anggap aja masih dosen baru lah, karena baru 2 tahun saya menjalani profesi ini. Pun waktunya belum full. Dan saya juga baru sedikit mungkin tercerahkan rupanya dalam pendidikan S2 untuk menjadi dosen rasanya nilainya masih sangat kurang. Butuh pengembangan diri lebih supaya supaya ini bisa mengajar dengan baik dan bisa berkembang baik. Yang kedua adalah punya tugas menulis jurnal dan lain sebagainya sebagai bentuk penelitian. Ini pun bagian penting yang harus dikembangkan. Itu dari segi profesi saya, teman-teman. Kalau dari profesi teman-teman yang mendengarkan catatan ini, saya tidak tahu profesinya apa. Yang jelas, satu kata penutup yang ingin saya sampaikan, memang kita harus disiplin dalam bidang yang sedang kita geluti. Kita menjadi ahli setidaknya. Karena apa? Bidang itu yang akan menghidupi kita. Baik, teman-teman, kayaknya catatannya seperti itu. Walaupun nanti dalam pembahasan lebih lanjut saya akan membahas dengan konsep kedisiplinan, karena kita yang hidup di zaman hari ini kita harus memiliki kedisiplinan terhadap diri kita sendiri ya. Karena distraksinya itu begitu banyak hari ini. Terutama dari sudut pandang sosial media dan teknologi. Saya itu agak sedikit jengkel dengan penggunaan sosial media yang tidak tepat gitu. Tetapi ketika sosial media digunakan sebagai medium untuk menggunakan hal-hal yang baik, saya setuju. Saya sangat setuju. Dan kontennya memang harus seperti apa sih ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk mendengarkan catatan ini. Semoga kita dalam suasana penuh kebahagiaan. Ya setidaknya kalau memang hari ini sedang tidak bahagia, saya sangat bersyukur jika dengan mendengar catatan ini bisa timbul kebahagiaan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.